Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kemarin menyaksikan ya, Presiden Jokowi melantik 2 menteri, yaitu Bapak Hadi Cahyadi menjadi Menteri Menko Polhukam dan AHY dilantik menjadi Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN. Dan kita lihat Presiden Jokowi di akhir pemerintahannya itu justru ya dicerca ya oleh rakyatnya sendiri. Pertama, membangun dinasti politik. Yang kedua, cawe-cawe dan berpihak pada paslon tertentu, yaitu paslon 02 yang ada Gibran anaknya menjadi calon wakil presiden di situ. Pertanyaannya, apakah Jokowi meninggalkan nama harum dalam sejarah politik Indonesia modern? Ini yang nanti kita serahkan ya dalam perspektif sejarah. Muhammad Nasir, bekas Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu dalam tahun 50, dalam berbagai tulisannya, pentingnya kita berpikir ya dalam perspektif sejarah. Mengapa? Karena umur manusia itu begitu pendek ya, dalam menjalani peran-peran sejarahnya. Banyak orang tenggelam di masa lalu karena kekuasaan, dan banyak orang yang tenggelam di masa sekarang karena kekuasaan yang memabukkan, dan banyak orang yang tenggelam di masa depan juga karena kekuasaan. Itulah yang menjadikan Jokowi itu kehilangan momentum emas untuk mengukir sejarah riwayat hidupnya sendiri dengan nama yang harum karena sangat menginginkan kebahagiaan anak-anaknya di dalam dunia politik. Tetapi itu ternyata keinginan-keinginan luhur seorang ayah, seorang bapak untuk kebaikan anak-anaknya ternyata mendapatkan perlawanan yang keras dari civil society. Mungkin dalam konteks keluarga, seorang ayah, seorang bapak, seorang abah membela keluarganya, membela anaknya itu satu keharusan atau satu kewajiban. Tapi dalam konteks politik, dengan membangun dinasti politik dan membela dengan segala cara karir politik anaknya di dunia politik, tentu adalah suatu yang akan mengundang perlawanan, karena dinasti politik tidak dikenal dalam demokrasi. Dan tampaknya nasib atau akhir karir politik Jokowi ditandai oleh catatan-catatan yang buruk dalam sejarah karir politiknya selama 9 tahun terakhir. 8 bulan terakhir di sisa kekuasaannya sampai nanti diganti oleh presiden baru tanggal 20 Oktober 2024, betul-betul tidak menolong kekuasaan yang terakhir itu untuk merubah ya, seluruh penilaian masyarakat tentang buruknya pemerintahan Jokowi. Misalnya, Yusuf Kala mengatakan sebelum pencoblosan, pemilu sekarang adalah pemilu yang paling buruk dalam sejarah.
Dr. F. Saifullah Fatah itu mengatakan juga sebelum terjadi pencoblosan, mengatakan pemilu yang sekarang di dalam rejim Jokowi, di mana Jokowi menggunakan bansos yang gila-gilaan untuk alat politik memenangkan pasangan calon yang dia bela, yaitu Prabowo Subianto dan anaknya Gibran Raka Buming Raka, serta pengelontoran bansos yang hampir 500 triliun, yaitu angka yang disebutkan adalah 496,8 triliun yang disebutkan oleh EF, dan lain-lain ukuran-ukuran ini digunakan EF Saifullah Fatah. Maka doktor politik Saifullah Fatah mengatakan pemilu yang sekarang di era kepemimpinan Jokowi adalah pemilu yang paling brutal. Sementara setelah pencoblosan, gelombang protes. Sebelum pencoblosan juga gelombang kecurangan itu sudah didengungkan oleh tokoh-tokoh ya. Tapi setelah pencoblosan, Refli Harun mengatakan hasil pemilu kalau begini caranya, dengan sistem rekap yang dikerjakan oleh server milik perusahaan swasta Cina yang berkedudukan di Singapura, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sistem itu, maka hasil pemilunya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan dengan gigih Refli Harun mempersoalkan segala macam kecurangan yang dilakukan oleh rejim sekarang. Begitu juga kemunculan film Dirty Vote itu membongkar ya semua cara-cara yang dilakukan oleh rejim ini di dalam kecurangannya untuk menjadi pemenang dalam pemilu presiden. Sebelumnya juga Civitas Akademika, guru besar, ya, dosen dari universitas di Indonesia yang sebelumnya tidak pernah terjadi, semua menyerukan seruan moral, keprihatinan terhadap bangsa kita yang rusak, yang telah dirusak demokrasi itu, melenceng sejauh-jauhnya, dirusak oleh penguasa yang sekarang. Jadi apa yang diwariskan oleh Jokowi dengan menurunnya indeks demokrasi dan merosotnya indeks persepsi korupsi dari 38 menjadi 34, bagian dari 50 negara yang paling korup di dunia. Sementara beras mahal di mana-mana dan impor masih menjadi satu andalan, nggak ada kemandirian pangan. Jadi apakah Jokowi masih layak mendapatkan satu penilaian bahwa dia meninggalkan legacy yang baik untuk bangsa ini ketika gelombang kecurangan pemilu sedang menaik dan mungkin baru level 2 dari level 10, kata Anies Baswedan. Gelombang kecurangan protes itu belum mencapai puncaknya. Baru 8 hari setelah pemilihan umum yang dilakukan tanggal 14 Februari, hari Selasa 2024. Baru 8 hari sampai tanggal 22 Februari, kata Anies Baswedan, itu temuan-temuan kecurangan, data dan fakta begitu banyak, tapi belum mau diungkapkan ke publik karena data-data yang begitu banyak. Baru 8 hari temuan-temuan itu akan disampaikan ke publik ketika temuan itu sudah, informasi itu, data itu sudah akurat dan sudah matang dan sudah terverifikasi. Jadi narasi kecurangan sebelum pemilu dan setelah pemilu, justru kecurangan itu terjadi sebelum pemilu, itu yang lebih diprihatinkan ya.
Dan tampaknya legacy atau warisan Jokowi itu ditandai oleh warisan yang buruk. Dan warisan yang buruk yang diukir oleh Presiden Jokowi adalah warisan yang akan dicatat bukan dengan tinta emas, tetapi warisan Jokowi akan dicatat dengan tinta hitam dalam sejarah politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.